Prandiana. Di sini akan sedikit membahas case study ya tentang kuliah ethical hacking ya. Di sini ada perusahaan teknologi XYZ baru-baru ini menerima email mencurigakan yang diduga sebagai percobaan phishing yang menargetkan karyawan bagian keuangan ya. Manajemen khawatir bahwa serangan ini bukanlah insiden tunggal ya, melainkan bagian dari serangan terstruktur yang lebih besar. Sebagai seorang ethical hacker yang ditunjuk untuk memberitahu perusahaan XYZ, tugas Anda adalah melakukan tahapan pengumpulan informasi awal secara pasif dan aktif untuk memetakan profil risiko dan potensi ancaman terhadap perusahaan tersebut. Jadi tugasnya itu pertama itu jelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengumpulan informasi pasif ya. Yang kedua melakukan pengumpulan informasi secara aktif gitu ya. Yang ketiga mengidentifikasi minimal 3 kerentanan ya atau kelemahan umum yang bisa ditentukan pada proses reconnaissance ini. Yang keempat, berikan rekomendasi awal berupa langkah mitigasi atau pengamanan yang harus dilakukan oleh perusahaan XYZ. Oke, di sini pemetaan digital footprint ini harus dilakukan dengan kombinasi pasif dan aktif ya secara legal. Lalu hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan umum untuk memberikan rekomendasi mitigasi cepat agar perusahaan lebih aman dari serangan cyber ya. Yang pertama itu passive reconnaissance ini pengumpulan informasi secara pasif ya, dilakukan tanpa interaksi langsung dengan sistem. Nah, metode dan alatnya itu ada OSINT, Open Source Intelligence ya, contoh LinkedIn untuk melihat struktur organisasi dan email karyawan ya. Nah, lalu toolsnya bisa dia menggunakan The Harvester atau Hunter.io untuk mencari alamat email yang bocor, lalu WHOIS dan DNS Lookup untuk mencari kepemilikan domain pendaftarannya. Lalu kita bisa pakai Google Dorking ya untuk mencari dokumen sensitif yang mungkin terindeks ya. Hasil dari passive reconnaissance ini adalah email valid, nama pejabat siapa gitu ya, teknologi servernya apa, lalu dokumen internalnya ketahuan gitu ya. Lalu yang kedua ini ada active reconnaissance ini pengumpulan informasi aktif ya, melibatkan interaksi langsung misalnya dengan port scanning gitu ya. Lalu ada etika dan legalitasnya itu harus ada izin tertulis, statement of work, lalu gunakan tools yang aman seperti Nmap Steel Scan, lapor segera jika temuan kritikal muncul ya. Lalu yang ketiga ada vulnernya ini apa gitu ya, kerentanan umumnya. Misalnya information disclosure ya, ini apa pengertiannya? Metadata file public berisi informasi internal ya. Dampaknya apa? Penyerang dapat memetakan sistem untuk serangan lebih akurat ya. Lalu yang kedua ada open port dan services, layanan lama atau tidak perlu tetap terbuka gitu ya. Impact-nya apa? Eksploitasi langsung, potensi remote code execution ya dengan port-port yang tidak di-close ya. Lalu ada lagi email pattern exposure ya. Nah, ini apa? Pola email yang mudah ditebak gitu ya, memudahkan serangan spear phishing gitu ya. Lalu rekomendasi mitigasinya apa? Ya, terapkan MFA ya, multi-factor authentication untuk email dan VPN ya. Lalu security awareness training untuk simulasi phishing internal ke karyawan. Lalu ada hardening DNS dan metadata, hapus info sensitif dari dokumen publik ya. Lalu filter email dengan SPF, DKIM, DMARC untuk cegah spoofing, phishing dan spam ya. Kira-kira itu penjelasan dari case study-nya. Terima kasih.